Dan saya masih ada yang saya bikin dari saset. Om Swastiastu. Halo, selamat siang sahabat Bunda Tani yang tercinta. Pada siang hari ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendengarkan cerita dari seorang wanita cantik yang sangat kreatif, tapi dia juga tidak segan-segan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Jadi pada hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini adalah wanita yang ada di hadapan saya, wanita cantik, penuh senyum dan rendah hati. Untuk itu kita akan korek-korek kenapa sih wanita cantik begini kok mau ngorek-ngorek sampah, dan sampah itu khususnya sampah plastik yang sebenarnya menjadi momok kita selama bertahun-tahun dan sampai sekarang belum pernah terselesaikan. Tapi Mbak Ajeng ini punya solusinya, merubah dari plastik menjadi sesuatu hal yang bernilai jual, bermanfaat, dan nggak tanggung-tanggung nilainya. Nanti biar Mbak Ajeng yang cerita berapa sih harganya, produksinya. Halo Mbak Ajeng, Ibu, selamat siang. Aduh, Om Swastiastu, senang sekali ketemu Mbak Ajeng. Bu. Iya, Ibu cantik. Mbak Ajeng juga cantik loh. Sama-sama. Gara-gara sampah nih Bu kita cantik. Bener nggak? Bener Nah, tuh, dengerin rahasianya. sampah juga bikin kita cantik. Jadi sampah itu bukan hal yang mengerikan. Rahasianya yang ngurus sampah. Oke, Ya. kita berbagi ya, biar cepat. Kasihan Mbak Ajeng ini udah kebelet ini mau menceritakan semua. Halo Mbak Ajeng, Iya, gimana, gimana Ibu? sih kok wanita cantik dari Jakarta, dari daerah metropolitan, Aduh. datang ke Bali hanya mau ngurusin sampahnya Bali? Ini gimana ceritanya Mbak? Ceritanya saya adalah ya memang dunianya jauh sekali dari pekerjaan saya yang dulu. Iya. Saya percaya panggilan setiap orang itu berbeda. Dan saya bersyukur sekali Tuhan memberikan saya peluang untuk melayani bumi, menjaga bumi, mencintai bumi dengan cara saya sendiri. Dengan senang hati saya mau mentularkan ke orang lain. Tapi semuanya jangan salah, jangan lupa bahwa itu berasal dari hati. Ya, hati yang melayani, hati yang mau berkorban, hati yang mau jorok-jorokan, hati yang mau ngorek-ngorek. Tapi jorok jadi bernilai kan Mbak? Itu subjektif Bu. Oh gitu Ya, bener nggak? Oke. Ya kan? Bernilai buat saya sangat bernilai. Dan saya memang adalah seorang pelaku yang tidak hanya oh ya, aku peduli sampah kok. Aku juga pengen kok ikut ini. Saya lebih ke apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya kerjakan. Jadi sampah diolah. Iya, maksudnya. saya Oke. melakukan sesuatu dan mencari tahu apa yang bisa saya lakukan sama sampah. Nah, dari situlah akhirnya dari belajar, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Dan akhirnya setelah saya belajar saya mengajari teman-teman yang lain yang mau belajar. Dan akhirnya memang semuanya perlu proses yang tidak mudah prosesnya karena dari sampah kotor. Untuk bisa dipakai harus bersih dan higienis. Dan karena itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan dinilai banyak orang. Nggak jijik Domestik. kan? Bersih-bersihnya nggak jijik kan Mbak? Boleh tanya sama partner saya, dua partner saya, Mang Adi dan Pak Balik. Kalau udah ngeliat saya ngorek-ngorek sampah, mereka aja sampai tepok jidat. Oh iya. Jadi it's in my blood, bahasanya gitu. Itu adalah memang dari hati saya yang paling dalam dan saya nggak peduli. Dari punya teman banyak Pak, Bu, sampai nggak punya teman, ya udah lah ya Nek, gitu kan akhirnya. Temennya kan saya sekarang. Oh iya dong, akhirnya kan dipilihkan Wanita sama tani ya. Betul. Akhirnya dipilihkan sama Tuhan teman-teman yang memang sejalan satu frekuensi. Oke. Daripada yang cuman ngomong aja, hahi aja, cantik-cantik buat Jadi saya. action. Ya, pencitraan juga Bu, jangan lupa. Pencitraan Iya, tapi tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Saya sangat penting adalah bagaimana memajukan warga dan komunitas karena pada akhirnya kita kan nggak hidup selamanya ya Pak Bu ya. yes. Jadi apa yang bisa kita tinggalkan buat anak cucu? Bali mau kayak apa? Nah, itu Kayak dia. gitu loh. Kayak apa Bali kalau mau kayak gini terus gitu loh. Mau jadi gudang sampah Nah, atau kalau mau jadi
pariwisata kita yang itu di dunia tuh nomor 9. yes. 4 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu nomor 7. Tapi masih bangga gitu ya. Kok bangganya karena karena ada di list, kan harusnya itu yang malu kan gitu loh. Jadi tapi peran saya juga tidak lepas dari peran teman-teman yang lain. Dan mereka tuh yang standby 24 jam untuk ngangkut di sini, ngangkut di sana. Itu Ngangkut buat sampahnya? saya. Iya. Oke. Itu Kirain ngangkut yang udah jadi. oh enggak, sampahnya Bu jorok, kotor, bau, udah tuh kayak apa? Itu mereka. Aku angkat topi banget. Tapi yang ngangkut nggak jorok kan? Oh enggak dong. Mandi ya abis itu ya. Loh, jorok itu subjektif. Kalau buat saya mau jorok kayak apa, mereka karena anak-anak saya ya saya peluk aja, ya saya sayang aja gitu kan ya. Jadi semuanya itu sangat subjektif. Untuk pembuatannya dengan banyak proses dan apa boleh sambil dikasih lihat? Silakan, ayo Nah ini dari contohnya dari kantong semen. semen, Mas. Ini ya. semuanya dari sisa sampah penjahit. Ini semen yang baru cuman resleting. Ini dari sampah. Ini kalau ditanya harganya berapa? Nah tuh, cantik lagi sampah ya. Nah ini juga, kalau ini dari kotak susu. Nah ini cocoknya buat seperti Ibu Tuti ini loh, yang sering sosialite gitu. Ya ada acara apa, jadi kalau makin gede duitnya makin banyak Pak, Bu. Amin, gitu dong Bu. Amin. Jangan lupa lingkungan ya Bu, kalau duitnya banyak ya. Kalau di Bali Asungkare. Jadi Asungkare, nah ini, itu. apa Ini dari namanya sisa sampahnya tukang jahit. Hmm. Keliling Pak, bela-belain ke tukang jahit. Ya, ini kotak susu yang putih. Nah ini. Dalamnya ya. kotak Dalamnya kotak susu. Ya. Dari kotak susu. Nah ini lain lagi, kayak ini beneran nih, plastik sampah, bubble wrap semuanya jadi satu nih. Serba hitam karena ada orang yang nggak suka putih. Ada yang man in black kan ceritanya. Nah tuh dah. Tapi ini ceritanya juga dari kotak susu dalamnya. Tetap sampah. Iya. Bahannya adalah Semua sampah sampah. plastik. Dan ini juga talinya, tali yang sudah tidak terpakai karena salah potong, ukurannya salah, dipakai lagi gitu. Jadi tidak ada yang terbuang. Saya sebutkan pemulung yang inovatif dan kreatif karena dari bahan ini korek menjadi bahan yang dipajang. Tapi tetap saya harus booking sih sampahnya ke Mang Adi. Mang saya maunya itu. Aku mau ini, aku mau itu. Tolong kirim. Nah, ini itu tuh maksudnya yang kampil, plastik hitam, sisa payung rusak. Jadi rugi ya kalau kita beli di toko, memang beli plastiknya itu berarti bukan recycle namanya ya. Ya dibikin sampah baru. Nah, ini. Sampah baru jadinya sampahnya nambah. Kalau nambahnya kemana? Ke TPA. Iya. Makanya kalau nggak mau nambah harus dipilah. Jadi ini mengurangi sampah, tidak beli bahan yang masih baru. Nggak Ini ada yang baru. sampah, pure dari sampah. 100% sampah. Nah. Ada sampahnya ini, bisa bikin satu, ya satu. Kalau punya kantong semennya 10 ya tak bikin 10. Kalau saya ini sisa kulit. Ini bikinnya 6 bulan, Pak. Karena ini disambung-sambung. Terus kalau kurang mesti nunggu lagi sampahnya datang. Sekarang saya sudah punya 6 karyawan yang tadinya memang saya ajarin. Dan ini koleksi saya ada di bintang 5 hotel di Bali. Salah satunya di Hotel Como Group ada 3, ada di Kempinski, ada di Jumeirah Uluwatu, ada di Legian Seminyak, dan sudah ke Como Hotel yang di Maldives juga, Ibu. Oh ya? Dan ini lagi jalan ke Spanyol buat eksibisi sama KBRI. Jadi sampah masuk ke galerinya bintang 5. Ya. Nah, otomatis harganya juga jadi harga bintang 5. ya, jadi sampah. Karena prosesnya, karena menghargainya, membuatnya dari yang dibuang menjadi emas. Jadi memang ini marketnya, pasarnya belum mungkin secara umum, masih orang-orang yang sangat peduli kepada lingkungan. Betul. Dia menilai dari harga ini, barang ini dari prosesnya. Dan juga ini, saya dengan membeli produk saya, berarti saya mengajak teman-teman yang membeli menjadi pemerhati lingkungan juga, kolaborasi. Bahwa dengan membeli produk saya berarti memberikan penghasilan dan income yang masuk itu untuk kembali ke lingkungan. Karena Bali Bangga Bersama
profit dari penjualan ini masuknya untuk ke programnya Bali Bangga Bersama yang kita merambah ke desa dan Banjar untuk menciptakan Bali itu zero waste ke TPA. Mbak Ajeng tadi Kalau yang ini tadi berapa saya tahu misalnya? sekali prosesnya rumit. Terus Mbak Ajeng ini jual di bintang 5 ini berapa nih Mbak harganya? Yang kecil ini, yang kecil. Kalau di sananya ini sekitar 500-an. 500.000 Di sananya. Ya. Ya. 500.000. Jadi 500.000 ini adalah orang berpikir kreativitasnya Ya. sehingga membuat inovasi yang luar biasa ini. Itulah nilai daripada harga barang ini. Ya. Dan berkolaborasi untuk memperhatikan lingkungan dan memberikan program ke Bali Bangga Bersama Ya. untuk mengatasi sampah yang kita hindari masuk ke TPA. Terus kalau yang tas ini Mbak, yang Waduh. tas ini berapa nih? Ini Pasti limited jut ya? edition ya, Bu. Jut ini. Iya, ini limited edition karena dari leathernya aja bikinnya udah 6 bulan. Ya kalau 6 bulan, kalau dapat sampahnya masih setahun lagi ya tak tunggu setahun. Oh. Jadi memang ini pun kita tidak potong. Jadi tidak ada yang terpotong sama sekali ini materinya, tidak jadi sampah. Berapa Ini ya juta sih Bu, jadi nggak enak ngomongnya. Pasti, dah, mohon maaf. Di atas 1 juta mohon maaf, tapi ya memang ini prosesnya yang membuat Tapi saya tahu yang beli ini pasti karena dia ingin mengajak Iya. lebih banyak lagi Betul. orang-orang yang peduli Iya. untuk mengumpulkan sampah plastik ya, itu ya. berkolaborasinya ya. Iya. Betul. Jadi Bali bersama Bali Bangga Bersama, Bali Bangga Bersama Ajang Cinta Bumi. sangat mencintai dari lingkungan sehingga Produk dalam negeri produk dalam negeri dengan untuk negeri tercinta ya. untuk Ibu. negeri Bali tercinta, Bali tercinta karena Bali adalah industri pariwisata yang dikenal, maka kita sama-sama harus mau memilah-milah sampah yang ada di rumah untuk dijadikan barang yang berguna seperti ini, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Ajeng. Dan untuk pemirsa sahabat Bunda Tani yang kami sayangi, bila ada nanti yang ingin mau belajar ikut seperti kiprah yang dibuat oleh Mbak Ajeng, bisa nanti kita datang ke Bunda Tani. Mbak Ajeng, Ya, Ibu. waktunya yang sangat berharga Sayang, ini. terima kasih Terima banyak, Ibu. Semoga Nanti ada kita nanti ketemu lagi. ya, ada nanti lagi Mbak Ajeng yang lain Amin. sehingga Baliku ini bisa jadi Bali yang bersih, bersinar dan dicintai oleh pariwisata. Terima kasih Mbak Ajeng. Om Santi Om. Botol plastik. Nanti dulu. 1, 2, 3. Botol yang bus kami nggak berani terima Bu, itu kategori B3. Ya, dilarang. Oke, tunggu dulu. Medis. Oh ya.